Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maulida Zahra dengan NIM 20050097474. Saya dari kelas PTIB 2020. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang mail server. Yang pertama ada pengertian dari mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Selanjutnya ada fungsi dari mail server. Mail server itu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya ada web mail server. Webmail server ini adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Selanjutnya ada protokol dari email. Ada 3 protokol utama. Yang pertama, mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Yang kedua ada POP3 atau Pop Office Protocol V3, dan yang ketiga ada IMAP. Kemudian untuk SMTP itu lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Kemudian untuk protokol MOP3 dan protokol IMAP itu lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Selanjutnya ada cara kerja dari webmail server. Mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server itu dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari mail server. Yang pertama ada SendMail, adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Yang kedua ada PostFix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Yang ketiga ada Gmail, itu adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Selanjutnya ada komponen dari mail server. Yang pertama ada komponen mail transfer agent atau MTA, itu contohnya aplikasi SendMail, PostFix, Xsim, Qmail, MailX, Pine, dan Netscape. Yang kedua ada komponen mail delivery agent atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Yang ketiga ada komponen mail user agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, langsung saja setelah ini kita langsung saja ke percobaannya untuk membuat mail server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja kita ke simulasi percobaannya untuk mail server. Di sini saya sudah membuat skemanya. Jadi skemanya itu sama seperti FTP server pada video sebelumnya.
Jadi kita tinggal melanjutkan saja dengan membuat mail servernya. Pertama kita ke PC1, kita cek di command prompt-nya. Di sini kita masukkan yaitu ping 43.43. Oh, salah, maaf sebentar. Ping 33.33.33.1, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai semuanya muncul. Kalau muncul kata reprieve from, berarti itu sudah terhubung. Kemudian di sini kita masukkan lagi yaitu ping 43.43.43.4. Kita enter lagi. Kita tunggu sampai semuanya muncul kembali. Nah, di situ sudah muncul, tandanya sudah terhubung. Kemudian kita close. Lanjut ke PC4, desktop, command prompt. Di command prompt kita ketik ping 33.33.33.1, kita enter. Kita tunggu. Kemudian di sini kita masukkan lagi ping 43.43.43.4, kita enter lagi. Akan muncul seperti itu. Kemudian kita close. Kita ke laptop sekarang. Nah, klik desktop, kemudian command prompt. Di sini kita masukkan ping 33.33.33.1, kita enter. Kemudian di sini kita masukkan lagi ping 43.43.43.4, kita enter lagi. Kita tunggu. Nah, kita close, kemudian kita ke smartphone, ke desktop, ke command prompt. Di sini kita ketik ping 33.33.33.1, kita enter lagi. Kita masukkan lagi di sini yaitu ping 43.43.43.4. Oh, maaf, titik 1, kemudian kita enter. Kita close, kemudian kita coba cek di FTP. Oh, salah, di mail servernya. Di service kita ke DNS server, kemudian kita on kan. Di sini kita kasih nama. Namanya di sini adalah mailku.com. Kemudian addressnya itu 43.43.43.4, kita add. Nah, nanti akan muncul di tabel seperti tersebut. Kita close, kita kembali ke PC1, kemudian kita coba cek di command prompt. Di sini kita masukkan ns lookup. Ini untuk melookup tadi, yaitu ns lookup mailku.com. Kemudian kita enter. Nah, nanti akan muncul server dan addressnya. Kemudian ada name dan address, kita close. Kita coba cek di laptop, di command prompt. Di sini kita masukkan lagi ns lookup mailku.com. Kemudian kita enter. Nah, akan muncul sama. Ini tandanya sudah terhubung ya. Setelah itu kita close. Kemudian kita kembali ke PC1. Kita ke email. Nah, di sini kita klik configure email. Username-nya user1, email address-nya user1@mailku.com, incoming mail server mailku.com, kemudian outgoing mail servernya juga mailku.com, username-nya user1, kemudian passwordnya juga sama, kita save. Nah, akan muncul di
tabelnya seperti itu. Kemudian kita ke compile, compass, smile. Di sini kita akan mengirimkan yaitu ke user2@mailku.com. Kemudian untuk subjeknya yaitu tes 2. Nah, di sini kita akan menuliskan pesan yaitu ini adalah pesan baru dari PC 1. Kemudian kita send. Setelah itu kita close. Kemudian kita cek ke laptop, di email, di configure emailnya ini username-nya user2, email address user2@mailku.com, incoming-nya mailku, outgoing-nya mailku.com, usernya, passwordnya sama seperti tadi. Kemudian kita ke receive. Nah, di situ ada tes 2. Kita coba klik. Nah, ini emailnya sudah masuk. Ini adalah pesan baru dari PC 1. Kemudian setelah itu kita replay. Kita klik replay di atas. Nah, di sini kita bisa menjawab email dari PC 1 yaitu dengan pesan baru dari PC 1 sudah diterima. Kemudian kita send atau kita kirim. Setelah itu kita close, kita cek ke PC 1 di email, di replay, di receive, maaf. Kemudian akan muncul di situ pesan baru dari PC 1 sudah diterima. Kemudian kita close. Nah, itu artinya pengiriman email yang sudah kita lakukan itu sudah terkirim dan dapat diterima. Maka dengan ini kita sudah berhasil untuk melakukan simulasi menggunakan mail server. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan ataupun melakukan simulasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.